besar bahan utamanya terbuat dari gandum. Masalahnya di sini Indonesia tidak memproduksi gandum sehingga Indonesia harus melakukan impor dari luar negeri. Padahal makanan berbasis gandum sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kenapa Indonesia bisa sangat bergantung pada impor gandum? Jadi, di dalam ketahanan pangan ada yang disebut dengan ketersediaan pangan, yang artinya pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup, baik produksi dalam negeri maupun impor. Nah, impor pangan sendiri adalah kegiatan memasukkan bahan pangan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor gandum terbesar di dunia. Hal ini terjadi karena tanah Indonesia sudah ditanami dengan gandum karena Indonesia beriklim tropis. Akibatnya, kebutuhan gandum untuk industri makanan seperti mie instan, kue, dan juga roti harus dipenuhi dari luar negeri seperti Australia dan juga Ukraina. Ukraina merupakan salah satu negara pemasok gandum terbesar dunia, termasuk untuk Indonesia. BPS mencatat tahun 2021, impor biji gandum Indonesia dari Ukraina mencapai lebih dari 3 juta ton, atau sekitar hampir 25% dari total impor gandum Indonesia selama 2021 yang mencapai 11,5 juta ton. Karena konsumsi masyarakat terhadap makanan berbasis gandum cukup tinggi, ketergantungan ini meningkat setiap tahunnya. Salah satu contoh nyata yang terjadi yaitu saat konflik antara Ukraina dan juga Rusia yang terjadi pada tahun 2022. Perang yang terjadi di Ukraina memunculkan kekhawatiran terhambatnya pasokan gandum ke Indonesia. Ya, ini kondisinya menjepit dari sisi pelaku usaha di industri makanan minuman terutama yang butuh bahan baku gandum. Tentunya ini pasti akan ada imbas juga kepada konsumen beli seberapa banyak mie instan atau kemudian juga yang biasanya menstok selama 1 bulan akhirnya hanya mampu untuk 2 minggu ke depan. Jadi implikasinya cukup besar sekali kepada sisi produsen maupun sisi konsumen. Perang tersebut menyebabkan pasokan gandum dunia menjadi terganggu dan harga gandum pun menjadi naik. Dampaknya, produk seperti mie instan dan juga roti di Indonesia ikut meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan impor membuat Indonesia rentan terhadap kondisi global. Nah, dari sisi pemerintah, ada beberapa kebijakan untuk mengatur impor pangan, termasuk gandum. Pemerintah mengatur impor melalui kebijakan perdagangan untuk menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri. Selain itu, pemerintah mendorong untuk diversifikasi pangan, yaitu mengajak masyarakat untuk tidak bergantung kepada gandum, tetapi juga memanfaatkan bahan lokal seperti singkong, sagu, dan juga jagung. Yang bisa dilakukan di dalam negeri memang harus switching atau bergeser dari bahan baku gandum menjadi bahan baku lainnya. Kita punya banyak sekali alternatif sumber bahan baku, misalnya dari jagung, umbi-umbian, yang merupakan alternatif dari gandum. Beralih ke bahan baku alternatif bisa menjadi pilihan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia akan gandum yang selama ini 100% didatangkan dari luar negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia sangat bergantung pada impor gandum karena keterbatasan produksi dalam negeri. Untuk mengurangi ketergantungan ini, salah satu solusinya yaitu dengan melakukan diversifikasi pangan seperti memanfaatkan bahan lokal sebagai pengganti gandum. Dengan begitu, ketahanan pangan di Indonesia bisa menjadi lebih kuat dan tidak terlalu bergantung kepada negara lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.